Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Risnawati, TGP Angkatan 5 dari SDN Cikarema 1, Kabupaten Sumedang. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sang pengubah negeri, guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya rasakan, sebelum saya mempelajari modul, di kelas saya hanya menekankan pada aspek kognitif. Anak hanya dijejali dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran lalu dilakukan secara klasikal, tanpa melihat karakteristik, minat, dan bakat anak. Suasana kelas pun tidak boleh gaduh. Jadi anak harus fokus ketika guru melaksanakan pembelajaran. Capaian pembelajaran harus tuntas. Jadi materi yang diajarkan harus selalu mencapai KKM. Dan terakhir, di kelas saya tidak pernah menerapkan permainan dalam pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul, saya menjadi paham bahwa tugas seorang pendidik adalah menuntun, atau disebut juga pendidik itu sebagai among. Tugasnya memperbaiki laku agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pemikiran yang kedua setelah mempelajari modul, belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak adalah merdeka, baik merdeka secara lahir maupun merdeka secara batin. Dan juga dunia mereka adalah dunia bermain. Jadi sebagai pendidik, kita harus bisa menuntun agar mereka mampu memuliakan dirinya dan orang lain, juga memiliki kecakapan untuk mengatur hidupnya tanpa diperintah orang lain. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul yang ketiga, yaitu pendidikan harus berpihak pada anak atau student center. Jadi kita harus bisa berhamba pada anak dalam artian memuliakan anak, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak agar menjadi manusia yang merdeka. Perubahan yang keempat yaitu dalam penanaman budi pekerti. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti di sini melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pertanyaan yang ketiga dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan,
yaitu ketika pembelajaran di kelas tidak menekankan pada pencapaian KKM, tetapi aspek afektif dan psikomotor anak lebih diutamakan. Kedua, saya akan merancang pembelajaran berbasis kearifan lokal, yaitu untuk menanamkan budi pekerti dan perasaan bangga terhadap budaya sendiri. Penerapan yang ketiga, saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, saya akan menjadi sahabat bagi anak agar bisa lebih dekat dan menggali semua potensi yang ada pada diri anak. Yang terakhir, saya akan menerapkan metode permainan dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, bermain sambil belajar, karena kodrat anak adalah bermain. Semoga dengan menerapkan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya kaya pengetahuan, tetapi memiliki kepribadian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas dan berkarakter Pancasila.